Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswaku semua, mahasiswa 5 PAI, 5 PAIG dan 5 PAIF. Semoga berbahagia semuanya, sehat selalu. Hari ini kita akan berbicara tentang teori pengembangan media pembelajaran. Jadi mata kuliah ini sebetulnya lebih banyak praktik saja. Praktik dari media-media yang sudah kita pelajari kemarin di mata kuliah pengembangan media dan pengembangan sumber belajar. Tapi karena hari ini sedang pandemi, saat ini sedang pandemi dan kita dipaksa untuk melakukan pembelajaran secara online, maka nanti praktiknya dikirim saja melalui video terkait dengan praktek yang saudara lakukan di sana. Baik itu media apa saja, baik itu praktek mengajar ataupun praktek menyampaikan materi. Oke, langsung saja. Pada siang hari ini saya ingin menyampaikan sekilas saja teori tentang pengembangan media pembelajaran. Tujuannya agar ya kita mengulang. Yang pertama hanya memperdalam materi saja, karena biar bagaimanapun kita kemarin sudah belajar tentang ini. Walaupun dengan dosen yang bisa jadi berbeda, bisa jadi sama. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang pengembangan media pembelajaran. Apa sih pengembangan media pembelajaran itulah? Itu nanti kita akan berbicara ke sana. Yang selanjutnya adapun pokok-pokok bahasan yang akan dibahas pada presentasi hari ini adalah pertama dasar-dasar pengembangan media pembelajaran. Yang kedua langkah-langkah mengembangkan media pembelajaran. Jadi media yang kita pilih yang nantinya akan dimanfaatkan untuk membantu menyampaikan materi yang bersifat abstrak terutama agar menjadi lebih konkret dan mudah ditangkap oleh peserta didik. Ada dasar-dasar yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah dasar fungsional. Jadi ada 4 dasar, ada 4 hal yang mendasari kita mengembangkan media. Dan dasar ini harus kita pegang sebelum kita memilih media. Atau bahasa lebih mudahnya ini adalah teori berpikirnya, sedangkan nanti pengembangan media adalah aplikasinya. Oke, yang pertama ada dasar fungsional, yang kedua dasar kepraktisan, dan yang ketiga dasar kemenarikan serta dasar keterjangkauan. Apa saja isinya? Yang pertama, mari kita lihat. Dasar fungsional. Hal ini mengatakan bahwa media pembelajaran yang kita gunakan harus cocok dan sesuai dengan kompetensi dasar serta menunjang tujuan pembelajaran. Artinya kita tidak asal memilih media bentuknya audio visual atau visual saja, bentuknya gerak atau bentuknya media 3 dimensi secara langsung. Tidak harus seperti itu, tetapi perlu dikembangkan. Kita perlu melihat dulu pada dokumen RPP yang kita susun. Ada KI, ada KD, terus ada tujuan pembelajaran. Kita ambil contoh. Misalkan kita ingin kebetulan di RPP tertulis kompetensi dasarnya adalah siswa mampu memahami konsep dasar wudhu. Ya, konsep dasar bercuci dalam hal ini wudhu. Terus yang kedua, dan kebetulan saudara mengajar ini dalam kondisi pandemi sehingga online. Kita bahas saja seperti itu. Jadi KD-nya tentang memahami wudhu, tujuan pembelajarannya misalkan tujuan pembelajaran itu berarti bentuk breakdown, bentuk pecahan dari kompetensi dasar yang ada. Bagaimana caranya siswa memahami wudhu? Ya ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan. Misalkan siswa mampu menyebutkan rukun wudhu, siswa mampu melafalkan niat wudhu,
Siswa mampu menyebutkan sunnah-sunnah wudhu. Siswa mampu menyebutkan yang membatalkan wudhu. Siswa mampu praktek wudhu. Nah, dari beberapa tujuan yang ada, pastinya media yang digunakan pun bisa jadi beragam. Satu tujuan bisa jadi satu media pembelajaran. Sehingga nanti kita perlu menggunakan multimedia yang menggunakan beberapa media dalam waktu yang bersamaan untuk mewujudkan tujuan pembelajaran. Nah, dari seperti itu kita kan pasti memilih yang lain. Nah, jadi media yang kita gunakan perlu merujuk kepada RPP yang ada. Jangan sampai saudara ingin menyampaikan tentang wudhu, tapi media yang digunakan bukan tentang wudhu. Nah, ini nanti tinggal dipilih. Apakah bentuknya audio, visual, atau audio visual. Dan dalam memilih media, sekali lagi dalam memilih media, jangan sampai kita meninggalkan kerucut pengalaman Ekdardil. Jadi materi yang diberikan semakin abstrak berupa konsep saja, maka medianya ya juga berupa konsep. Tapi kalau materinya berupa pengalaman, nanti siswa harus mendapatkan pengalaman, maka harus memilih kerucut pengalaman yang paling bisa memberikan kesan dan pengalaman langsung kepada peserta didik. Nanti silakan saudara buka kembali kerucut Ekdardilnya. Yang selanjutnya, setelah ada dasar fungsional, ada dasar kepraktisan. Ini berisi tentang dua hal. Yang pertama, media harus memperhatikan efektivitas dan efisiensi. Media yang kita ambil harus tepat dan cepat, efektif dan efisien. Yang kedua, efektivitas bisa jadi kita dalam hal ini adalah bahwa penyampaian materi lewat media itu harus cepat dan tepat, jangan terlalu lama. Siswa kalau misalkan mau diberikan video maksimal ya 10 menit maksimal, lebih dari 10 menit sudah kurang efektif. Yang kedua, media yang digunakan harus sesuai dengan kemampuan pendidik untuk mengoperasikannya. Contoh, di tengah pandemi seperti ini, guru ingin menggunakan Google Meet, tatap muka online. Tapi gurunya orang bisa, orang kenal Google Meet. Maka dari itu jangan menggunakan Google Meet. Harus belajar dulu gurunya. Atau guru ingin menggunakan Zoom. Ya, gurunya harus punya akun Zoom dulu agar bisa belajar lewat Zoom lebih dari 40 menit. Ini yang perlu dipertimbangkan. Yang selanjutnya ada dasar keterjangkauan harus tersedia dan biaya murah. Jadi tidak hanya saudara ingin menggunakan aplikasi ini, tapi perlu dipertimbangkan juga harus tersedia dan biaya murah. Contoh, sekali lagi di dalam tatap muka online ini pilihannya ya Zoom atau Google Meet. Tersedia tidak buat mereka, terutama yang ada di pedalaman. Apalagi kalau Google Meet ini sinyalnya agak turun sedikit sudah langsung gangguan. Zoom juga sama, turun sedikit langsung oleng. Di sisi yang lain kuota yang dibutuhkan cukup besar. Nah, ini perlu dipertimbangkan. Makanya input dari pendidikan kita atau latar belakang siswa yang saudara hadapi nanti perlu dipelajari secara betul. Kebanyakan dari kalangan mana? Seperti kemarin ketika sebelum perkuliahan saya minta saudara menulis data nama siapa, posisinya di mana, di pondok atau di rumah, terus sumber internet apa. Nah, dari satu kelas ternyata yang pakai wifi hanya 5, maksimal 5. Nah, ini kalau saya memaksakan untuk memakai tatap muka online, ini kan kasihan mahasiswa. Satu sisi yang lain memang lebih bagus, lebih efektif dan efisien dalam penyampaian materi. Tapi sekali lagi perlu ada kebijaksanaan bahwa tidak hanya mata kuliah saya saja yang membutuhkan kuota besar. Tapi saudara punya tugas untuk menggunakan kuota pada mata kuliah yang lain. Oke, yang selanjutnya ada dasar kemenarikan. Dasar ini terdiri dari 3 hal. Yang pertama, sesuai minat. Artinya bahwa
Saudara dalam memilih media pembelajaran harus sesuai dengan minat siswa. Bagaimana cara mengetahuinya? Ya dengan melihat kembali perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik kan ada. Anak umur sekian sampai sekian termasuk teorinya apa? Menurut Sigmund Freud sama Jean Piaget itu. Nah, nanti saudara harus melihat ke sana. Jadi anak saudara yang akan dihadapi kan anak SMP umur 13, 12 lah katakanlah. 12 sampai 15 tahun. Ini kira-kira bentuk yang apa? Dan mereka lebih suka bentuk pembelajaran yang seperti apa? Jadi tingkat perkembangan kognitifnya nanti bisa dilihat. Ini namanya bahwa dalam memilih media harus sesuai dengan minat. Yang selanjutnya, memilih media harus ada membuka ruang komunikasi dua arah antara peserta didik dan pendidik. Jangan sampai media yang saudara gunakan hanya memonopoli kegiatan belajar mengajar, sehingga nanti hanya ada teacher center atau student center. Yang pas itu ya ada komunikasi berdua. Yang selanjutnya, media yang digunakan yaitu terbaru. Maksudnya bagaimana? Saya kasih gambaran seperti ini. Contoh, misalkan di era pandemi seperti ini. Ini kan ketika siswa atau mahasiswa hanya diberi materi secara tulisan saja, secara visual saja, dalam bentuk teks, dalam bentuk grafis. Grafis itu kan teks termasuk grafis. Maka akan dimungkinkan akan terjadi kesalahpahaman. Yang pertama itu. Yang kedua, kurang menarik. Karena siswa juga butuh. Terkadang ada kata-kata yang memang butuh keterangan langsung dari dosen. Yang ini maksudnya apa? Karena setiap kata dalam teori logika, terutama dalam kata itu, bahwa kata itu ada sesuatu yang ditunjuk dan ada sesuatu yang dimaksud. Ada tekstual, ada kontekstual. Nah, maka di era pembelajaran pandemi, ketika ingin menyampaikan materi, apalagi dalam bentuk PowerPoint, akan lebih bagus, akan lebih efektif, akan lebih bijaksana ketika PPT itu, materi itu disertai dengan penjelasan langsung dari dosen atau guru. Nah, contoh yang dimaksud terbaru adalah seperti ini. Kalau dulu mungkin untuk mengirimkan itu, saudara mengirimkan secara terpisah teks PPT dan juga nanti mengirim terpisah penjelasan dari PPT tersebut. Itu dulu. Nah, sekarang yang dimaksud terbaru adalah mencari aplikasi yang bisa menghandle semua itu. Dalam satu waktu, saudara mengirimkan materi, ada teksnya, sekaligus ada audionya. Nah, ini kan akan lebih efektif dan efisien. Nah, ini namanya terbaru. Saudara tidak perlu menggunakan PPT saja, tapi bisa mencari aplikasi screen recorder atau snack video atau film Migo atau InShot atau apapun. Artinya aplikasi yang bisa membantu mengirimkan materi yang saudara sampaikan beserta langsung dengan suara yang ada. Syukur-syukur ada tampilan video saudara. Ini namanya dasar-dasar dari pengembangan media pembelajaran. Oke, sementara sampai di sini dulu saya menyampaikan terkait dengan dasar pengembangan media pembelajaran. Selanjutnya nanti saya akan monggo ya ada yang mau bertanya. Nanti selanjutnya saya akan mengirimkan kembali file tentang pengembangan media pembelajaran. Tahap-tahap pengembangan media pembelajaran. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.